adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini, seperti minggu lalu, kita masih tetap belajar sekolah minggu dari rumah. Bagaimana dengan ayat hafalannya? Sudah dihafal belum? Hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel. Tapi sebelum Kak Angel cerita, Kak Angel mau mengajak adik-adik bermain sebuah permainan. Kak Angel akan memunculkan beberapa gambar dan kamu akan menebak perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah ini. Kak Angel berikan waktu 5 detik untuk mencari satu perbedaan di antara kedua gambar tersebut. Coba temukan apa perbedaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah gambar di sebelah kanan anak laki-laki memakai baju berwarna pink. Lalu, Kak Angel akan memunculkan gambar yang kedua. Gambar ini lebih sulit dari gambar yang pertama. Kak Angel akan berikan waktu 10 detik untuk mencari beberapa perbedaan di antara kedua gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Judul pelajaran kita hari ini berani tampil beda. Sama seperti judul lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh adik-adik. Sekarang, adik-adik duduk yang tenang dan coba buka Alkitab dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Kak Angel ulangi, buka Alkitabnya dari Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Kita akan membaca perikopnya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Perapian yang menyala-nyala. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Lalu, Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Ada wakil raja, para bupati, para penguasa, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus sujud menyembah patung raja, jika tidak akan dihukum di dalam perapian yang menyala-nyala. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas itu ketika ada bunyi-bunyian sangkakala, gambus, kecapi, dan lain-lain. Tapi orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. 3 orang Yahudi itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja, raja bertanya, "Hei, kenapa kalian tidak mau menyembah patung yang aku dirikan? Aku akan mencampakkan kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu, dewa manakah yang dapat melepaskan kalian?" Karena tidak mau menyembah, mereka menjawab, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian itu, maka Allah kami akan melepaskan kami. Kalaupun tidak, kami tidak akan memuja dan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu." 3 orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas sekali. Raja merasa terkejut dan heran. Kenapa tiba-tiba ada 4 orang dalam perapian itu dan mereka tidak terbakar oleh panas? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api itu dan mereka tidak terbakar sama sekali. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk menjadi berbeda. Berbeda bukan berarti melakukan hal-hal yang aneh yang tidak wajar.
Namun, ketika kita diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit, kita tidak mau sama dengan dunia ini. Kalau di sekolah teman-teman kita mencontek, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan mencontek. Kalau teman-teman di lingkungan kita berkata kotor dan kasar, kita tidak akan seperti mereka. Begitu juga dengan tren-tren yang ada saat ini. Adik-adik harus cermat, tidak semua tren harus diikuti. Lalu, bagaimana caranya agar tetap dalam Tuhan dan berani tampil beda dari dunia ini? Nah, Kak Angel punya satu tips, diambil dari Mazmur 119 ayat 9, yang berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah salah satu cara bagaimana kita agar tetap hidup dalam Tuhan dan berani tampil beda dengan dunia ini. Oleh karena itu, adik-adik rajinlah saat teduh, membaca Alkitab dan berdoa. Nah, adik-adik, demikian pelajaran sekolah minggu hari ini. Seperti biasa, Kak Angel akan memberikan tugas untuk di rumah. Tapi tugas kali ini dalam bentuk sebuah permainan. Guru-guru kelas sekolah minggu adik-adik akan mengirimkan 90 nama tokoh Alkitab yang ditulis secara acak. Kak Angel akan memberikan waktu 1 minggu untuk menyusun nama tersebut. Adik-adik boleh bekerja sama dengan kakak, orang tua, tetangga, om, tante, oma, atau opa dalam menyelesaikan permainan tersebut. Ingat ya, bekerja sama, artinya adik-adik juga ikut ambil bagian. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, tetap berdoa dan membaca Alkitab. Happy Sunday, God bless you.